Oke, hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung matriks, yaitu operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan matriks. Jadi kalau kita mau menghitung penjumlahan ataupun pengurangan matriks, caranya adalah hitung posisi elemen ataupun angka yang ada di dalam matriks dan posisinya harus sama. Jadi sekali lagi, posisinya harus sama. Nah, di soal nomor 1 kita punya matriks A, B, dan juga C. Yang diminta maka A dikurang buka kurung B dikurang C tutup kurung. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau operasi hitung yang diutamakan adalah dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti kita harus hitung B dikurang C terlebih dahulu. Oke, untuk B dikurang C posisinya harus sama. Berarti B-nya itu kita ambil yang kiri atas. Berarti kita punya 4 dikurang pada matriks C yang posisinya kiri atas juga. Berarti adalah dengan min 2. Nah, setiap angka ya, jadi selain kiri atas, kita juga jumlahkan angka yang lain. Pada matriks B, kita ambil sekarang yang bagian kanan atas. Nah, kita kurangkan dengan C, ambil juga yang bagian kanan atas. Berarti dengan min 2. Nah, kalau sudah, posisinya juga harus sama nantinya. Sekarang, bagian yang kiri bawah. Berarti kita punya 2 dikurang. Matriks C-nya juga harus yang kiri bawah. Berarti kita punya yaitu angka 3. Nah, kemudian satu lagi kita hitung juga yang bagian kanan bawah. Berarti kita punya 5 dikurang matriks C juga posisinya sama, berarti yang kanan bawah, berarti dikurang 3. Sehingga untuk hasil operasi hitungnya B dikurang C, kita bisa tentukan 4 dikurang min 2, min ketemu min jadinya plus, berarti 6. Min 1, min ketemu min plus, min 1 tambah 2, kita punya 1. 2 dikurang 3, kita punya min 1. 5 dikurang 3, kita punya 2. Nah, ini adalah B dikurang C. Sekarang kita sambung baru dengan matriks yang depan, yaitu A dikurang BC. Oke, kalau kita hitung A dikurang B buka kurung min C, A-nya ini sendiri kan di soal sudah ada, yaitu min 3, 1, 2, 0. Nah, ini kita kurangkan dengan B min C tadi. Sudah kita hitung juga. 6, min 1, 1, 2. Jangan lupa posisinya harus yang sama. Berarti kita hitung min 3 dikurang dengan 6. Min 3 dikurang 6 berarti kita punya min 9. Kemudian yang kanan 2 dikurang dengan 1. Berarti kita punya 1. Yang kiri bawah min 1 dikurang min 1. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi kita punya 2. Kemudian yang kanan bawah 0 dikurang 2. Berarti kita punya min 2. Nah, ini adalah hasil dari matriks A dikurang buka kurung B min C. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2, sekarang matriks A-nya belum diketahui. Ditambah dengan matriks yang lain hasilnya sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari A-nya? Dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan matriks ini juga berlaku pindah ruas ataupun tukar tempat ya. Berarti matriks yang sebelah kiri harus kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Nah, berarti kan kalau kita pindahkan, kita sekarang punya 0, 1, 3, min 4. Ingat ya, yang baru pindah taruhnya di belakang. Karena awalnya tandanya plus, ketika pindah maka kita rubah menjadi minus. 0, 5, 1, 4. Jadi yang di dalam matriksnya nggak berubah, cukup tanda penghubungnya saja. Kemudian cara perhitungannya sama seperti contoh yang nomor 1. Kita hitung yang posisinya sama. Berarti yang kiri atas dikurang dengan yang kiri atas juga. Yang kanan atas dikurang dengan yang kanan atas juga. Yang kiri bawah dikurang dengan yang kiri bawah. Yang kanan bawah dikurang dengan yang kanan bawah. Berarti dari sini kita punya untuk matriks A-nya adalah 0, 0, min 2, dan juga min 8. Oke, sekarang yang nomor 3.
Untuk nomor 3, ini yang diminta adalah matriks A-nya. Kalau kita lihat ini A-nya minus ya, kita pindahkan saja dulu supaya jadi positif. Berarti matriks A ini juga harus pindah, karena ingat angka biasa dengan angka biasa. Berarti kalau kita pindah, kita punya 5, 3, min 4, min 7, itu kan matriksnya awalnya plus. Pindah ruas, maka berubah tanda jadi minus. Yaitu 3, 0, 4, 5. Nah, minus A pindah sekarang jadi positif A. Cara menghitungnya sama ya, yang posisinya seletak, berarti 5 dikurang dengan yang kiri atas juga, yaitu dengan 3. Kemudian min 4 dikurang dengan yang kanan atas juga, berarti 4. Kiri bawah 3 dikurang dengan yang kiri bawah juga, berarti 0. Kanan bawah min 7 dikurang dengan yang kanan bawah juga, yaitu 5. Berarti ini kalau kita hitung, kita punya 2, 3, min 8, min 12. Nah, ini adalah matriks A-nya. Oke, untuk yang nomor 4, sekarang kalau matriksnya banyak seperti ini, ada buka kurung A plus B, dikurang buka kurung lagi A min C, tutup kurung ditambah buka kurung C min B. Ini apakah harus kita hitung semua? Kita coba gunakan sifat aljabar. Jadi tadi selain pindah ruas, aljabar di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks juga berlaku. Dan harus diingat, kalau seandainya ada buka kurung dengan tanda minus, maka minusnya harus dimasukkan. Jadi nanti min A, min C itu berubah ya, karena ketemu minus. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas. Jadi yang depan tetap ya, A plus B. Nah, yang belakang kan depannya ada minus buka kurung. Berarti minusnya harus dimasukkan ke dalam. Jadi min A, min dengan min kita punya plus C. Kemudian sambung lagi, plus C, min B. Jadi kalau plus nggak berubah ya, karena kan plus kali C tetap plus C. Plus kali min B tetap min B. Jadi berubahnya hanya kalau penghubung dalam kurung ya, sampingnya adalah minus. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini aljabarnya berlaku juga ya. Jadi kalau ada A dikurang A, berarti kan nilainya 0. Karena kan habis A dikurang A. Terus B dikurang B, 0 juga. Berarti sisanya C tambah C, 1C tambah 1C. Berarti totalnya adalah 2C. Nah, kalau matriksnya ada angka depannya, gimana solusinya? Artinya setiap angka pada matriks yang diinginkan, ini kan C, itu harus dikalikan dengan angka depannya. Berarti harus dikalikan 2. Jadi kesimpulannya 2C adalah setiap angka pada matriks C harus dikalikan 2. Jadi 2 kali 5, 2 kali 3, 2 kali 0. Terus sambung lagi sampingnya 2 kali 0, 2 kali 2, dan 2 kali 1. Oke, ini kalau kita rapihkan, kita punya 10, 6, 0, 0, 4, 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 5. Nah, di soal nomor 5, ini ada pangkat huruf T. Apa artinya pangkat huruf T? Ini artinya adalah transpos. Transpos ini dia merubah baris menjadi kolom, atau simpelnya gini. Kalau kita punya misal matriks A-nya adalah A, B, C, D. Kalau kita gunakan A transpos atau ketemu dengan soal A transpos, maka yang awalnya baris itu yang ke samping ya. Yang awalnya ke samping, kita rubah menjadi kolom, yaitu jadi yang ke bawah. Jadi nulisnya AB-nya bukan ke samping lagi, tapi ke bawah. CD-nya juga sama, nggak ke samping lagi, tapi ke bawah. Nah, ini adalah contoh transposnya. Berarti kalau di soal nomor 5, 2 kali P transpos, ini kita cari dulu ya P transposnya. Nah, gunakan teori yang di atas. P transpos berarti yang awalnya ke samping, kita tulis jadi ke bawah. Berarti 1, 2, 3, min 1. Nah, ini adalah transposnya. Kalau sudah, baru masuk ke soal. 2 kali P transpos. Oke, berarti tadi ya, setiap angka pada nilai P transpos harus dikalikan 2. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali min 1. Oke, dari sini kan kita punya ini 2, 4, 6, 2 kali min 1, min 2. Nah, ini adalah 2 kali P transposnya.
Oke, bentukan soalnya sekarang 2P transpose. Berarti kita punya 2, 4, 6, min 2. Terus ditambah 5 Ki. Nah, Ki-nya harus dikalikan 5 ya. Berarti Ki-nya harus dikalikan dengan 5. Berarti 5 kali 3. Kita punya 15. 0 kali 5 tetap 0. 5 kali min 4 min 20. 5 kali 5 25. Nah, ini dihitung seperti biasa. Kalau penjumlahan yang posisinya sama. Berarti 2 tambah 15 kita punya 17. Yang kanan atas 6 dikurang 20. Kita punya min 14. 4 tambah 0 kita punya 4. Min 2 tambah 25 kita punya 23. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 6. Untuk soal nomor 6. Ini sejenis ya. Jadi kalau pada matriks di depannya ada suatu angka. Angkanya harus dikalikan dulu ke dalam. Berarti kalau kita punya 3A, setiap angka pada matriks A harus dikalikan dengan 3. Berarti 2 kali 3, kita punya 6. Terus 3 kali 2 tadi samanya 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3 kali min 3, min 9. 3 kali min 1, min 3. Terus tambah 1B. Kalau tambah 1B atau tambah B saja tetap ya. Berarti B-nya nggak berubah. Sekarang dikurang 2C. Nah, kalau dikurang 2C, berarti setiap angka pada matriks C harus dikali 2. Jadi 2 kali 9, 18. 2 kali 11, 22. 2 kali min 8, min 16. 2 kali min 7, min 14. Oke, jika ada pengurangan dan penjumlahan dalam 1, berarti kita hitung langsung. Dimulai dari yang depan. Berarti 6, yang kiri atas dulu ya, tambah yang kiri atas berarti 7, dikurang yang kiri atas berarti 18. Oke, sekarang yang kanan atas 12 ditambah min 2, sekarang yang kanan atasnya min 22. Oke, yang kiri bagian bawah berarti min 9 ditambah 2 dikurang yang kiri bawah min 16. Sekarang yang kanan bawah min 3 tambah 3 min 14. Oke, berarti dari sini kita punya 13 kurang 18. Berarti min ya. Kita punya 13 kurang 18. Berarti ini kita punya min 5. Terus min 9 tambah 2 min 7. Min 7 tambah 16. Berarti kita punya 9. Oke, kemudian 12 kurang 2 dapat 10. 10 kurang 22 dapat min 12. Min 3 tambah 3, 0. Min ketemu min jadi plus 14. Oke, ini adalah hasilnya untuk nomor 6. Ya, sekarang nomor 7. Nah, jadi bagaimanapun ukuran matriksnya, mau ke sampingnya 3, ke bawahnya 2. Nah, ini tetap sama ya prinsipnya. Yang dihitung adalah yang posisinya seletak. Jadi, kalau ada A dikurang B, sama saja. A-nya kan dia nggak berubah. Karena 1 ya. Jadi tetap 0, min 2, 1, 2, 3, 2. Dikurang, nah, B-nya ini dikali 2. Berarti tadi konsepnya sama. Setiap angka pada matriks B harus dikalikan dengan 2. Berarti 2 kali min 3 kita punya min 6. 2 kali 1 kita punya 2. 2 kali 2 kita punya 4. 2 kali 2 4. 2 kali 5 10. 2 kali 0 0. Oke, kalau sudah yang posisinya seletak. Berarti 0 dikurang yang posisinya kiri atas berarti min 6. Terus yang tengah atas sekarang. Min 2 dikurang 2. Kemudian yang kanan atas 1 dikurang 4. Oke, yang kiri bawah 2 dikurang 4. Yang tengah bawah berarti 3 dikurang 10. Yang kanan bawah 2 dikurang 0. Berarti dari sini bentukannya min ketemu min kan hasilnya plus jadi 6. Ini tengahnya min 4. 1 kurang 4 berarti min 3. Oke, sekarang yang kiri bawah 2 dikurang 4 min 2.
3 dikurang 10, min 7. 2 dikurang 0, 2. Oke, sekarang untuk yang nomor 8. Nomor 8, nah ini kita ketemu lagi dengan transpos. Berarti untuk nilai A transposnya kalau kita rubah tadi ya, yang awalnya ke samping, ingat dia merubahnya jadi ke bawah. Atau tadi yang bahasanya kalau kita awalnya dari baris, kita rubah jadi kolom. Jadi 102-nya nggak ke samping lagi, tapi ke bawah kalau ditransposkan. Terus yang 3, 4, 5 sama ya, sekarang jadi ke bawah. Nah, sekarang kita lihat ini nggak hanya A transpos aja, tapi depannya ada angka 3. Nah, berarti kalau 3 kali A transposnya tadi kita kalikan semuanya dengan 3. Berarti 1 kali 3 kita punya 3, 0 kali 3, 0. 2 kali 3 kita punya 6. Terus yang kanannya 3 kali 3, 9. Ini 12, 5 kali 3, 15. Dikurang 2B. Nah ini sama ya, setiap matriks B harus dikalikan 2. Berarti 2 kali min 2 kita punya min 4. 2 kali 3 kita punya 6. 2 kali 0 kita punya 0. Terus yang kanannya 2 kali 3 kita punya 6. 2 kali min 3 min 6. 2 kali 4 kita punya 8. Oke, tinggal dihitung yang posisinya seletak. Berarti 3 dikurang min 4. Min ketemu min kan plus, jadi 3 tambah 4 kita punya 7. 0 dikurang 6, berarti kita punya min 6. 6 dikurang 0 kita punya 6. Terus yang kanan atas 9 dikurang 6. Dapat hasilnya 3. 12 dikurang min 6. Min ketemu min plus, 12 tambah 6, 18. Terus yang kanan bagian bawah 15 dikurang 8 kita punya 7. Oke, ini adalah hasil akhirnya untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 9 ini konsepnya sama. Jadi ada buka kurung dulu, A dikurang B baru ditransposkan. Nah, kalau ada buka kurung dulu itulah yang harus diutamakan. Jadi kita hitung A dikurang B-nya terlebih dahulu. Nah, berarti cara ngitungnya sama kayak tadi ya. Yang kiri atas dulu, yang posisinya sama. Berarti min 3 dikurang, yang B-nya itu kan min 1. Terus yang tengah bagian atas berarti 2 dikurang B-nya juga 2. Yang kanan atas berarti 9 dikurang 4. Oke, sekarang yang tengah bagian depan ya. 2 kurang 2, terus 6 dikurang B-nya yang tengah 2, 8 dikurang B-nya yang tengah kanan ini 5. Terus 3 dikurang yang B-nya 3 juga, 7 dikurang B-nya min 1. Terus 2 dikurang 6. Nah, kalau udah ini kan kita hitung dulu. Kita dapat ya hasilnya min 3 tambah 1. Kita punya min 2. Ini 0, ini 0, 0, 4, 8, 5, 3, min 4. Jangan lupa ini tadi belum ditransposkan. Nah, sekarang kalau sudah ditransposkan, tadi yang awalnya ke samping atau baris, kita rubah jadi ke bawah, yaitu jadi kolom. Berarti sekarang kolomnya atau ke bawahnya, min 2, 0, 5. 0, 4, 3 sama ya, nggak ke samping tapi ke bawah. Jadi kita punya 0, 4, 3. Terus 0,8 min 4 sama nggak ke samping tapi ke bawah, 0,8 min 4. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Sekarang untuk yang nomor 10. Untuk nomor 10 kalau ukurannya mini sekalipun seperti ini, konsepnya sama saja. Yang penting adalah posisinya sama ya. Jadi katanya P-nya itu adalah A dikurang B. Oke, A dikurang B bisa langsung kita hitung. Berarti 2 dikurang 5, 1 dikurang 6. Dikurang 3C. Nah, ini konsepnya sama. Setiap matriks ya dikalikan 3. Jadi 3 kali min 3 kita punya min 9. 3 kali min 2 kita punya min 6. Nah, kalau sudah ini yang depan kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Berarti 2 dikurang 5 kita punya min 3. 1 dikurang 6 kita punya min 5. Baru sampingnya dikurang min 9, min 6. Oke, hitung seperti biasa. Min 3 dikurang min 9. Min ketemu min kan plus. Min 3 tambah 9. Jadi kita punya 6. Min 5 dikurang min 6. Min ketemu min kan hasilnya plus. Jadi min 5 tambah 6 hasilnya adalah 1. Oke, ini adalah matriks P-nya.
Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 11 ini sama, ada 4A plus B. Berarti A-nya harus dikalikan dulu dengan 4, jadi 4 kali 5, 20. Terus sama ya, semua angkanya harus dikalikan 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 6, 24, 4 kali min 2, min 8. Kemudian matriksnya ditambah dengan B, B-nya hanya 1, kalau hanya B saja berarti langsung ditulis kembali. Nah, dari sini kita hitung seperti biasa, posisinya yang sama. Jadi 20 tambah min 6, 20 kurang 6 berarti 14. 4 kurang 3 berarti 1, 24 kurang 9 berarti 15. Min 8 tambah 5 berarti min 3. Oke, ini hasil akhirnya. Kemudian yang nomor 12. Yang diminta adalah C-nya. Oke, ini konsepnya sama kayak tadi, aljabarnya. Agar kita dapat C-nya saja, berarti kan ini minus, pindahin dulu dia. Supaya jadi plus, maka B-nya tukar tempat. Sehingga nanti positif C sama dengan 2A min B. Nah, berarti ini ya cara mencari nilai C-nya. 2A. Jangan lupa setiap matriks A harus dikali 2. Berarti 1 kali 2, 2 kali 2, 0 kali 2. Min 2 kali 2, 3 kali 2, min 3 kali 2. Min 1 kali 2, 0 kali 2, 2 kali 2. Nah, ini adalah 2A-nya. Dikurang B. B-nya nggak berubah ya, karena hanya 1B atau B saja. Berarti langsung ditulis lagi. Min 2, 3, 4, 0, 5, 2, 1, 0, 2. Nah, kalau sudah, hitung yang posisinya sama. Jadi 2 dikurang min 2. Berarti kita punya positif 4. Terus geser lagi 4 dikurang 0. Berarti kita punya tetap 4. 0 dikurang 1 dapat min 1. Min 4 dikurang 3 dapat min 7. 6 dikurang 5 dapat 1. Min 6 dikurang 0 tetap min 6. Min 2 dikurang 4 dapat min 2 dikurang 4 dapat min 6. 0 dikurang 2 min 2. 4 dikurang 2 dapat 2. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Nah, untuk yang nomor 13 ini sama ya, yang diminta adalah C-nya. Tapi C-nya sudah positif, maka min 2B-nya saja yang pindah. Jadi C sama dengan 3A ditambah ya, karena kan awalnya minus 2B. Oke, berarti untuk bentukan yang seperti ini, kita bisa cari dulu 3A. Jangan lupa, setiap matriks A, kalau 3A ini harus dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 9, 27. 3 kali 5, 15. 3 kali 3, 9. 3 kali min 3, min 9. Terus ditambah 2B. Nah, kalau 2B, maka setiap angka pada matriks B harus dikali 2. Jadi 2 kali 1, 2. 2 kali min 2, min 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Nah, jika sudah, jumlahkan seperti biasa, ingat yang posisinya sama. Berarti 27 tambah 2, kita punya ini 29. Terus yang kanan 15 tambah 6, kita punya 21. Yang kiri 9 dikurang 4, kita punya 5. Terus yang kanan bawah min 9 tambah 4, kita punya min 5. Oke. Untuk yang nomor 14 ini sama saja. Dia langsung ya, A dikurang B. Berarti tidak ada perkalian sama sekali angka depannya. Oke, berarti yang posisinya sama atau seletak. Berarti yang kiri atas dulu ya. 2 dikurang 5. Tengahnya 1 dikurang 1. Yang kanannya min 3 dikurang 1. Terus 3 dikurang yang kirinya min 2 B-nya. Yang tengahnya 4 dikurang, kalau B-nya adalah 2 yang tengahnya. Yang kanan min 2 dikurang 2. Oke, berikutnya 2 dikurang 0. Yang tengahnya 0, kalau B yang tengahnya adalah 3. Yang kanan bawah min 1. Yang B-nya ini adalah min 1 juga. Oke, kalau kita rapihkan 2 dikurang 5 berarti kita punya min 3. Ini 0, ini min 4. Kemudian ini 5, 2, ini min 4. Ini 2, min 3, min ketemu min plus. Min 1 tambah 1 dapat 0.
Oke, 15 sama ya. Kita lanjut aja ke nomor 16. Nah, nomor 16 kalau bentukannya seperti ini sama saja. 3A, berarti setiap angka pada matriks A harus dikalikan 3. Berarti 2 kali 3 dapat 6. Kasih jarak. 3 kali 3, 9. Kasih jarak lagi, 3 kali min 9, min 27. Nah, ini adalah matriks yang 3A-nya. Dikurang 2B. Nah, ini sama. Setiap matriks B harus dikalikan dengan 2. Berarti 1 kali 2, 2. Terus kasih jarak lagi 2 kali min 2, min 4. Kasih jarak lagi 2 kali 3 dapat 6. Oke, sekarang kita hitung yang posisinya sama. Berarti yang paling kiri. 6 dikurang 2, hasilnya 4. 9 dikurang min 4. Min ketemu min plus 9 tambah 4, 13. Min, kemudian yang kanannya 27. Min 27 dikurang 6 jadi min 33. Oke, ya bentuknya samain ya. Jadi kalau di soal bentuk awalnya seperti ini, kalau penjumlahan pengurangan bentuknya juga harus sama. Nah, begitu pula sama ya untuk nomor 17. Ini 5A. Berarti sama, ke bawah 3, ke samping 2. 5A berarti setiap matriks A harus dikalikan dengan 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, ini 10 juga. 3 kali 5, 15. 5 kali min 2, min 10. 5 kali min 1, min 5. Dikurang 2B. Setiap angka B dikalikan dengan 2. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. Nah, tinggal dihitung yang posisinya sama. Berarti 10 dikurang min 6. Min ketemu min hasilnya plus. 15 dikurang 2. Kita punya 13. 15 dikurang 14, 11. Min 10 dikurang 0, min 10. Ini 10 kurang 6, kita punya 4. Min 5 dikurang 4, kita punya min 9. Oke, ini nomor 17. Nomor 18 sama ya. Jadi tinggal dihitung dulu saja. A dikurang B ditambah C. Nanti kalau sudah, hasil akhirnya baru dikalikan dengan